Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah ini kita akan buat ini baru ya, kajian baru, kajian tasawuf dengan kitab Mau'izatul Mu'minin. Nah, jadi kemarin udah sempat seharusnya sini sirah ya, sirah nabawiyah ya. Tapi biar urutannya pas. Jadi nanti minggu pertama insyaallah seperti yang disampaikan mungkin akan ada yang gantikan. Minggu kedua tuh fikih kita. Minggu ketiga ini ya, sekarang minggu ketiga tasawuf, nanti minggu keempat baru sirah. Nah, jadi per minggu aja biar enak. Biar enggak bingung-bingung. Minggu kedua fikih, minggu ketiga tasawuf, minggu keempat baru nanti sirah. Kitab tasawuf kita dengan kitab Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin ini kutipan-kutipan atau bolehlah disebut ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin. Nah, ini mungkin judulnya salah nanti ini di Facebook ya, udah dibuat. Nah, enggak apa-apa lah. Insyaallah kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Nah, wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Dimulai dengan Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduhu minal Qur'an, bukti-buktinya, petunjuk-petunjuknya daripada Al-Qur'an. Ayatun katsiratun, itu ada banyak ayat yang menyatakan kemuliaan ilmu. Minha diantaranya qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Ia, dan malaikat juga bersaksi seperti itu, dan orang-orang yang berilmu. Nah, fanzur, maka perhatikanlah. Nah, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Allah memulai dengan dirinya sendiri, dengan zatnya sendiri. Syahidallah, itu Allah dulu. Allah memulai dirinya sendiri. Nah, asana bil malaikati, kemudian malaikat dibuat berada pada urutan kedua. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, malaikat ada di urutan kedua. Wa tsalasa bi ahlil ilmi, lalu urutan ketiga dibuat orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu berada di urutan ketiga setelah para malaikat. Maka begitu luar biasanya ilmu. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan, sebenarnya ini cukup bagimu untuk menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Allah, malaikat, orang berilmu, kan luar biasa urutannya setelah malaikat. Nah, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Orang yang menuntut ilmu diangkat beberapa derajat. Nah, di situ juga beriman dan berilmu. Nah, wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Ta'ala juga berfirman, qul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Enggak sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Beda pasti. Yang berilmu dan tidak berilmu. Nah. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, yang betul-betul takut kepada Allah itu yang ulama. Kalau enggak berilmu biasanya enggak takut sama Allah.
Nggak tahu dia kalau neraka tuh, bahwasannya neraka tuh betul-betul mengerikan, sehingga nggak takut dengan azab Allah. Jadi yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah ulama. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah seandainya mereka kembalikan permasalahan itu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang mengurusi dari mereka, maka mereka akan mengetahui orang-orang yang mengambil ilmu, yang berilmu, mengistimbatnya dari mereka. Raddu hukmihi fil waqa'i ila istimbatihim. Nah, mengembalikan hukumnya pada yang terjadi kepada istimbat-istimbatnya. Nah, artinya kalau masalah itu dikembalikan kepada orang yang berilmu, maka akan beres. Lihat, orang berilmu itu dijadikan tempat menyelesaikan masalah. Makanya banyak nanti kita dapati ulama itu bukan tempat bertanya tentang ilmu saja. Segala macam perkara ini itu terkadang kembalinya semua orang itu kepada ulama. Yang dikisahkan bagaimana ada orang yang uangnya hilang, datangnya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Tuan, duitku hilang, gimana nih? Lah ulama ngurusin duit. Tapi begitu, faham ulama nih bagaimana cara memberinya. Ada orang yang nggak punya anak, udah menikah tapi tak kunjung datang anaknya. Udah lama bolak-balik datang ke ulama, tuan gimana supaya bisa punya anak. Nah, sebelum datang ke spesialis kandungan, datang dulu ke ulama. Jadi banyak didatangi untuk urusan-urusan yang seperti itu. Nah, ini lagi nih, bentar lagi banyak yang datang ke ulama. Nah, ngapain? Mau pemilihan. Nah, datang lagi ke ulama. Nah, tuan, tolonglah kalau jamaahnya banyak. Nah, insya Allah nanti majelisnya dibesarin ini itu. Nah, ini justru orang-orang yang nggak menghargai ulama nih. Ngaji nggak pernah mau, giliran udah deket pencoblosan datang ke ulama. Nah, majelis-majelis itu akan didatangi, apalagi yang rame-rame itu. Nah, maka dulu ana ingat almarhum Tuan Guru Ustaz Hafiz Yazid ketika masih menjadi pemimpin dari Majelis Talim Al-Ittihad, majelis paling rame di Kota Medan saat itu. Nah, tidak boleh masuk ke dalam majelis ini dua hal, rokok dan politik. Nah, itu. Rokok dan politik itu nggak boleh masuk ke majelis itu. Maka nggak ada yang kampanye ini itu tuh nggak boleh. Kalau udah ada yang kampanye udah di blacklist. Nah, pembicaranya nggak ada yang boleh ngerokok dan nggak boleh ada yang bahas politik di situ. Nah, semuanya datang kepada ulama dengan segala macam. Wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya fi kashmi hukmillahi ta'ala. Dan disamakan derajat para ulama itu seperti derajat para nabi untuk menjelaskan hukum Allah Ta'ala tadi itu. Nah, ini yang seperti ini. Banyak memang orang itu terbantu dengan ilmunya para ulama. Dulu Ustaz Hafiz Yazid pernah didatangi oleh orang dari nelayan dari daerah Batubara, Kuala Tanjung. Mereka menemukan satu makhluk laut lah. Bentuknya aneh, kayak cacing tapi ada cangkangnya atau aneh lah bentuknya. Jadi dibawa, mereka tanya, tuan, Ustaz, ini halal atau haram? Nah, nanyanya ke ulama, ini halal atau haram? Karena ada yang mau nampung, tapi dia hidupnya di dalam pasir, tapi pasirnya tepi pantai, dia panjang-panjang dia, entah apa namanya pun orang nggak tahu. Nah, jadi saat itu Ustaz Hafiz Yazid ngerti hukum, tapi kan nggak ngerti makhluk laut ya. Kalau yang ngerti makhluk laut itu nelayannya, paling Ustaz Hafiz cuma nanya, ini hidupnya di air atau di darat atau di dua-duanya. Nah, kalau hidupnya di air saja halal, kalau hidupnya di darat saja haram. Kenapa nggak bisa disembelih? Gitu, nggak ada lehernya. Kalau hidupnya di air dan di darat haram juga. Nah, jadi kalau masalah itu kalian yang lebih tahu, itu aja lah. Nah, tadi. Nah, dia nggak semua itu juga dikuasai, tapi ya paling tidak mereka datang kepada ulama. Nah, dengan segala macam masalah.
masalah rumah tangga, masalah warisan, masalah ini itu, semuanya datangnya kepada ulama untuk menyelesaikan masalah. Ini betapa luar biasanya ilmu menjadi rujukan dari segala macam permasalahan. Yang mau bagi warisan, datang ke ulama, ini ada uang sekian, kami anaknya sekian, istrinya begini. Anda pernah didatangi sama orang yang kepala rumah tangganya baru meninggal, seorang ayah lah baru meninggal, anaknya datang, saya tolong selesaikan warisannya. Saya tanya siapa saja yang masih hidup. Nah, istrinya, anaknya sekian. Oh, karena nggak terlalu sulit, ya sudah, insya Allah diselesaikan. Nah, itu seperti itu. Itulah kerja ulama, menyingkap atau menjelaskan hukum Allah. Ini daripada Al-Quran. Wa amal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki jadi orang baik, maka Allah akan memahamkan dia terhadap agama. Kalau Allah kehendaki kita jadi orang baik, Allah akan pahamkan kita pada agama. Maka orang yang mau ngaji, orang yang ngerti agama itu adalah orang baik. Maka kalau dari hadis ini tolak ukur baik atau buruknya seseorang ya agamanya. Ada orang yang Masya Allah baik memang, nah, ramah, pemurah, ya yes, itu baik. Tapi sholat nggak ngerti, puasa nggak tahu, rukun iman rukun Islam nggak paham. Ya mohon maaf, bukan orang baik ini, seperti ini. Nah, karena orang yang baik menurut hadis ini, kalau Allah kehendaki orang itu jadi orang baik, akan dimengertikan dengan agama. Nah, jadi ya iman sama Islam itu adalah tolak ukur baiknya seorang. Imannya bagus, Islamnya bagus. Iman itu akidah, i'tiqadnya, keyakinannya bagus. Islam itu amalnya, amal solehnya bagus, maka dia baik. Jadi ada orang baik sekalipun, kalau seandainya tidak beriman, tidak Islam, ya ini dalam agama kita belum baik. Karena untuk mendapatkan surga itu harus iman atau Islam. Nah, ya mau nggak mau dikatakan begitu, suka nggak suka ya seperti itu. Nah, jangan sampai ada yang nggak senang dengan ucapan yang seperti itu. Karena ada orang, loh, masa surga untuk orang Islam aja? Ya iya. Loh, kami yang Kristen ya terserah versi agamanya bagaimana. Yang Hindu ya terserah agama Hindu bagaimana. Nah, kalau di versi agama kami semua orang baik, terserah agamanya apa, berpeluang masuk surga. Ya itu versi agama mereka, silahkan. Nah, kami tidak akan menyalahkan ketika ada orang menerangkan tentang agamanya bahwasannya orang Islam tuh masuk neraka, tapi versi agama mereka, ya silahkan, terserah, kan begitu. Nah, kadang pembahasan yang seperti ini kadang jadi sensitif. Nah, oh itu merendahkan agama lain, masa agama lain dibilang masuk neraka? Loh gimana? Namanya lagi bicara agama, kan gitu. Kalau bicara hak asasi manusia, ya mungkin ya semuanya setara, mau agamanya apapun, rasnya apapun. Nah, itu pun sekarang kayaknya nggak setara juga sih. Nah, yang ngomong seperti itu, orang Palestina dibombardir begini begitu segala macam, hak asasi manusia nggak jalan di situ. Nah, yang katanya paling membela hak asasi manusia juga diem aja, padahal udah jelas tuh seperti itu, hancur-hancuran. Nah, entah seperti apa, tapi diem. Nah, nanti giliran ada negara lain yang nggak disentil aja, wah asasi manusia begini begitu segala macam. Ya kalau bicara agama ini masalah akidah, masalah keyakinan, kepercayaan. Jangan dibentur-benturkan dengan keyakinan agama lain ya dengan agama lainnya. Nah, itu supaya kita bisa baik dalam beragama nih. Jangan dibilang semua agama itu baik di mata Allah, ya salah kalau seperti itu. Nah, innad dina indallahil Islam. Jangan tertular dengan sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Jangan sampai tertular dengan yang seperti itu. Agama yang benar tetap cuma Islam. Nah, agama yang benar hanya Islam. Kalau seandainya orang-orang yang tidak Islam kurang pas dengan bahasa ini, silahkan katakan berdasarkan versi agama mereka masing-masing. Nah, misal orang Nasrani, orang Kristen, agama yang benar ya Kristen, ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, tinggal nanti kan pembuktiannya di akhirat kan gitu. Nah, pembuktiannya di akhirat. Nah,
Tapi ada yang nggak percaya sama akhirat, gimana? Ya udah, nanti pembuktiannya setelah mati. Ada nggak akhirat? Nah, tinggal kita lihat sajalah nanti pembuktiannya. Di dunia ini yang seperti ini nggak bisa dibuktikan. Nah, itu tadi. Kalau sama orang yang tidak yakin gini, gimana kita buktikan? Surga, gimana buktikan surga? Maka istilah surga, neraka, kubur itu istilahnya adalah perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar, bukan kita lihat. Tidak bisa dibuktikan secara akal. Karena di Al-Quran dikatakan ada, karena di Al-Quran dikatakan bahwasannya neraka itu ada, surga itu wajib diimani, kita imani. Nah, jadi tadi cuma dibuktikan secara akal ya sulit, namanya perkara gaib. Jadi orang yang baik adalah orang yang Allah pahamkan terhadap agama, ngerti tauhid, ngerti fikih, ngerti tasawuf. Wa yulhimuhur rusydah, dan Allah berikan ilham kepadanya terhadap bimbingan terhadap agama ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, annahu la rutbata fawqan nubuwah, tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada kenabian. Nabi atau rasul itu adalah derajat yang paling tinggi. Wala syarafa fawqa syarafil warasatu litilkar rutbah, maka tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada menjadi pewaris para nabi, kan gitu. Kalau kita katakanlah ada orang paling kaya, misalnya siapa? Misal kita katakan yang paling kaya Bill Gates atau Steve Jobs atau siapapun lah. Lalu begitu dengar bahwasannya ini adalah ahli warisnya, kita akan mikir, wah ini bakal jadi orang kaya nih, kan gitu. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul itu adalah orang paling mulia. Lalu ada bilang ulama itu pewarisnya, ahli warisnya. Ya kita akan bilang dia kan jadi orang yang paling mulia juga. Nah, ini pewaris Nabi. Tapi ingat, Nabi itu bukan mewarisi dirham, dinar, bukan. Tapi yang diwarisi oleh para Nabi adalah ilmu. Nah, Sayyiduna Abu Hurairah pernah pergi ke pasar. Kemudian bilang begini, di tengah-tengah pasar. Nah, hei para penduduk pasar, kalian gak mau pergi ke masjid? Di masjid lagi dibagikan harta warisannya Rasulullah. Di masjid sedang dibagikan warisan Rasulullah. Yang mau dapat bagian ke masjid, oh semua langsung berangkat. Warisan Nabi, semua langsung pergi berangkat sana. Berharap mendapat bagian daripada peninggalan warisan Nabi. Sampai sana rupanya ada orang haji. Mana katanya ada bagi-bagi warisan? Balik lagi, ya Abu Hurairah, mana katanya bagi-bagi warisan? Nah, kalian nggak ngelihat apa-apa rupanya di masjid. Ada, kami lihat, ngapain? Ada orang sedang bacakan hadis Nabi. Ya itu warisan Nabi itu. Nah, ilmu agama, hadis-hadis yang dibacakan, itulah warisan Nabi. Kalian kira warisan Nabi apa? Dinar, dirham? Oh, enggak. Itu bukan kelasnya Nabi. Itu kelas pencinta dunia. Kelas Nabi itu yang bisa dibawa ke akhirat. Kalau dinar, dirham tidak. Nah, ilmu inilah. Nah, jadi ini lagi bagiin warisan Nabi nih. Hadisnya kita baca, nah ajarannya kita sampaikan, nanti wariskan lagi, bagikan lagi ke orang. Nah ini warisan yang tidak akan pernah habis, dibagi makin nambah. Nah ilmu ini dahsyatnya seperti itu. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, nah, ketika aku ditanya tentang ilmu, aku bisa memaparkan kelebihan ilmu itu sampai kiamat nggak akan habis. Sayyidina Ali kan dites. Ada satu riwayat yang berbunyi, kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyu babuha wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, perbendaharaan ilmu, pintunya itu, kuncinya itu ada di Sayyidina Ali. Jadi kalau mau datang ke ilmu, datangi kuncinya Sayyidina Ali. Ada beberapa orang yang iri, masa iya sih Ali ini betul-betul jadi kunci ilmunya Rasulullah. Coba kita tes, 10 orang datang, kita tanya, mana yang lebih mulia, ilmu atau harta? Kalau kita datang, orang pertama, orang kedua datang jawabannya sama, berarti dia bukan kuncinya ilmu. Datang orang pertama, wahai Ali, mana yang lebih mulia, ilmu atau harta?
Yang lebih mulia ilmu. Apa dalilnya? Kalau harta, kau yang jaga harta. Kalau ilmu, ilmu yang menjaga engkau. Wah, betul juga. Balik, datang orang kedua. Wahai Ali, mana yang lebih mulia? Ilmu atau harta? Ilmu lebih mulia. Apa buktinya? Kalau harta dibagikan habis, berkurang. Ilmu dibagikan bertambah. Nah, oh iya betul juga. Itu sampai 10 orang datang tuh beda semua jawabannya. Kata Sayyidina Ali, seandainya mereka terus datang sampai kiamat, aku bisa memberikan jawaban yang terus berbeda dengan kemuliaan ilmu dibandingkan dengan harta. Nah, tadi orang yang banyak harta akan disebut dengan pelit. Orang yang banyak ilmu tidak ada disebut selain dengan kemuliaan. Kata Sayyidina Ali begitu. Nah, jadi luar biasanya seperti itu. Harta kalau dibawa butuh banyak alat untuk membawanya. Ilmu cukup ingatan dan hati saja untuk dibawa kemana-mana. Ilmu orang segudang nggak perlu dia bawa banyak-banyak ini. Nah, kenapa? Karena dia sudah ingat ilmu tadi di dalam kepalanya. Jadi itu luar biasanya ilmu. Nah, kemudian waqala salawatullah alaihi, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ala yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni, idza ata alayya yaumun, mohon maaf, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kata Rasulullah, kalau aku melewati satu hari yang di hari tersebut tidak bertambah ilmuku yang membuat aku dekat kepada Allah, maka hariku satu hari itu tidak berkah. Maka konsepnya tiap hari harus ada bertambah ilmu. Tiap hari nambah ilmu, tiap hari nambah ilmu. Jangan sampai hari satu hari lewat ilmu tak bertambah. Nah, paling tidak satu hadis, paling tidak satu ini. Maka gunakan handphone itu untuk menambah ilmu. Nah, jangan nambah dosa, tapi jadikan handphone untuk nambah ilmu. Nah, hari ini udah denger apa? Nah, belum ada denger apa-apa, cek. Dengar Buya Yahya kah, potongan-potongannya 3 menit, Gus Bahaknya kah, nah, atau siapapun lah didengar di situ. Nah, nambah ilmu, nah itu baru bagus tuh. Nah, jadi handphonenya digunakan untuk yang seperti itu. Nah, jangan cuma nengokin story, nengokin status, nengokin ini itu segala macam. Nah, baik, yang berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi tafdilil ilmi 'alal ibadati wasyahadah, tentang keutamaan lebihnya ilmu atas ibadah dan mati syahid. Nah, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang alim atas orang yang abid. Abid ini artinya rajin ibadah tapi ilmunya kurang. Keutamaan orang yang alim atas yang abid itu seperti keutamaanku atas serendah-rendah sahabatku. Rasulullah dibandingkan sahabat, ya pasti jauh lebih tinggi Rasulullah. Nah, begitulah orang yang berilmu dibandingkan orang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu. Nah, ada sekelompok orang ingin mengetahui mana yang lebih mulia. Orang yang banyak ilmu tapi kurang rajin beramal, bahkan cenderung malas beramal, atau orang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu. Masing-masing ada kelebihan. Akhirnya mereka karena bingung, mereka coba, udah gini aja, kita cari orang yang paling berilmu tapi masih rajin maksiat, maka didapati orang yang rajin ngaji, rajin pokoknya ilmunya banyak tapi masih kalah sama nafsunya sehingga masih bermaksiat. Nah, lalu ada orang yang rajin betul ibadah tapi malas ngaji. Maka pada suatu tempat mereka datangi orang yang rajin ibadah tadi. Datangi rajin ibadah tadi lagi ibadah di masjid atau di musola lah bahasa kita. Maka ada orang ngumpet di balik tiang. Ngumpet di balik tiang lalu buat suara seolah-olah suara gaib lah. Wahai hambaku, orang yang ibadah tadi, aku adalah Tuhanmu.
Oh ya Allah, labbaik ya Allah, iya ya Allah. Pada saat ini aku sudah melepaskan engkau dari segala kewajiban-kewajiban ibadah. Kini kau tinggal mengingatku saja, tak usah kau lagi capek sholat, puasa segala macam. Nah, karena kau sudah berada di posisi yang berbeda. Masya Allah, terima kasih, aku sangat bersyukur ya Allah. Inilah yang aku mau dari dulu. Ya. Keluar orang tadi, melihat itu rajin ibadah, jarang ngaji. Baru sama suara dari balik tiang udah langsung kafir gitu. Akhirnya ditesnya Pak, kita cek orang yang berilmu, yang rajin maksiat tadi, rajin ngaji tapi masih rajin maksiat. Nah, didatangi, lagi mabuk. Nah, ini orang berilmu lagi mabuk. Dalam keadaan tidak sadarnya, orang tadi ngumpet di balik pohon kemudian bilang, wahai hambaku, nah, aku ini Tuhanmu. Mau sampai kapan kau mabuk-mabukan begini? Kalau kau tobat maka aku akan langsung menerima taubatmu dan kau kujadikan waliku. Nah, maka orang mabuk tadi diambilnya pedang dan nah, setan keluar dari sini. Aku tahu Tuhanku nggak bersuara, nggak berhuruf, ngomongnya nggak seperti ini. Kalau memang Tuhan tidak akan dengan bahasa makhluk, kalau memang Tuhan tidak akan mengeluarkan suara seperti makhluk. Nah, maka lihat orang berilmu lagi mabuk pun tahu, ingat dia hukum tauhidnya itu bagaimana. Bahwasanya Allah itu punya sifat mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan yang baharu. Nggak mungkin suaranya seperti suara makhluk, nggak mungkin bahasanya seperti bahasa makhluk. Dia langsung sadar, nah, ilmunya masih tetap menyelamatkan dia. Maka, nah, tetap ternyata masih lebih afdol orang yang alim. Tapi ingat, orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan lebih dahulu diazab sebelum Fir'aun, sebelum Qarun. Nah, sebelum penyembah berhala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu betul, setiap orang yang tidak berilmu tapi mau beramal, amalnya tertolak, enggak akan diterima. Nah, wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan, nah, mu'adzabun min qabli abidil wasan. Dan setiap orang yang punya ilmu tapi enggak mau ngamalin, tahu khamar haram tapi tetap juga minum khamar, tahu sholat wajib tapi nggak mau juga sholat, tahu puasa Ramadan itu wajib tapi nggak mau puasa, tahu bahwasannya pacaran haram tapi tetap pacaran juga, tak taubat sampai mati, akan diadab sebelum diadabnya para penyembah berhala. Nah, jadi memang dia lebih utama, tapi dia juga punya kewajiban yang jangan sampai ditinggalkan, mengamalkan ilmunya. Naam. Fanzur kaifa ja'alal ilma muqarinan li darajatin nubuwah wa kaifa hutta rutbatal amalil mujarrad anil ilmi wa in kana al abid la yakhlu an ilmin bil ibadah. Nah, allati yuwazibu 'alaiha walaulahu lam takun ibadah. Dan lihat bagaimana Allah barengkan derajat ilmu itu dengan derajat kenabian. Orang alim seperti aku, kata Nabi kan gitu. Berarti ilmu disamakan seperti kenabian. Nah, sementara yang cuma rajin ibadah, ya memang ada ilmunya, tapi nggak nambah, mentok di ilmu ibadah itu saja. Nah, itu langsung turun derajatnya. Hanya bandingannya seperti para sahabat dibandingkan dengan Nabi. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Nah, keutamaan orang alim atas orang abid itu seperti kelebihan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Bulan purnama besar, bintang itu kecil. Jadi perbedaan orang berilmu dengan orang yang cuma ibadah saja tanpa ilmu, nah, itu ya besar kecilnya bandingannya seperti bulan purnama sama bintang tadi. Bintang tuh kecil, bulan tuh besar. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah mataharinya tadi. Nah, itu dikatakan Rasulullah itu bukan hanya badrun tapi juga syamsun lah.
matahari, bulan purnama, semua itu Rasulullah. Nah, wa min wasaya Luqman li ibnihi, dan di antara wasiat Sayyiduna Luqman kepada anaknya. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya anak itu ya bagian dari ayah juga mendidik. Nanti kalau udah punya anak, yang udah nikah, kalau udah punya anak ataupun yang mau nikah, kalau nanti punya anak, jangan semuanya dikasih ke istri. Nah, kalau yang ngajari orang komaknya kok. Lihat di Al-Quran, yang lebih sering menasehati, memberikan kata wejangan, meluangkan waktu, ada direkam ucapan ibu kepada anak, tak terbaca. Tapi ucapan ayah kepada anak tuh Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syarikatkan Allah. Jadi mendidik anak sebenarnya kalau dalam Islam itu adalah tugas ayah terlebih dahulu. Lihat nanti bagaimana di bab munakahat, fikih munakahat, terjadi perceraian. Hak asuh jatuh kepada siapa? Jatuh kepada ibu. Memang begitu. Nah, kalau ibunya bukan orang fasik ya, ibunya sholat, ibunya tutup aurat, ibunya agamanya bagus, itu anak otomatis kalau belum baligh ya, kalau belum mumayyiz, mohon maaf, kalau belum mumayyiz, masih di bawah 7 tahun misal usianya, itu langsung otomatis hak asuh itu adalah kepada ibunya. Nah, tapi nanti akan ada bacaan. Nah, siang hari serahkan dia kepada ayahnya untuk dididik. Begitu. Siang hari serahkan kepada ayahnya untuk dididik. Baru nanti udah belajar, balikkan lagi ke ibunya. Berarti seolah dari situ memang dalam agama pendidikan itu adalah ayah. Nah, tapi memang ya akhirnya keadaan juga terkadang yang membuat payah. Lah kalau aku ngajarin terus kapan kerjanya deh, kan gitu. Jadi minta izin sama istri sebenarnya. Ketika istri kita ngajari anak kita, itu dia sudah membantu mengambil pekerjaan kita. Bantu ngambil pekerjaan kita. Nah, jangan dibilang lah itu tugasmu didik anak, bukan. Itu tugasku tapi aku minta tolong lah. Kenapa? Aku kan harus kerja. Aku harus kerja. Kalau seandainya aku nggak kerja, ya kita nggak makan. Jadi karena aku kerja, dah tolong diajari anak. Tapi jangan sampai karena sibuk kerja akhirnya tak sempat sedikit pun mendidik anak. Jangan sampai begitu. Nah, luangkan waktu. Minimal malam sebelum tidur ceritain kisah Nabi kah, kisah sahabat, nah kisah-kisah hikmah. Minimal seperti itu. Nah, harus punya waktu terhadap anak. Nanti kalau kalian ikut ilmu tentang parenting, tentang orang tua, bagaimana jadi orang tua yang baik itu, ada istilah generasi atau anak-anak yang fatherless, kehilangan sosok ayah. Itu pasti anak bermasalah betul ketika kehilangan sosok ayah. Nah, kalau ibunya tak kuat, ya ada yang sosok ayahnya hilang, tapi alhamdulillah dikaruniai ibu yang memang luar biasa. Ya Imam Syafi'i itu yatim ya. Imam Syafi'i itu yatim, tapi kan ibunya luar biasa mendidiknya. Imam Ahmad bin Hambal itu yatim, tapi ibunya kan luar biasa. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu yatim, tapi memang alhamdulillahnya dapat ibu yang luar biasa. Sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh, anak itu udah dibangunkan, direbuskan air panas, dipanaskan air, dimandikan. Azan subuh dibawa sama ibunya ke masjid. Nah, habis subuh didudukkan bersama orang alim, ikutkan aja. Padahal belum ngerti, cuma duduk aja dulu sama orang alim, supaya ketularan orang-orang salih. Itu kerja ibunya. Sampai rumah diajari Al-Quran segala macam. Nah, kenapa? Karena nggak punya ayah kan gitu. Tapi kalau punya ayah ya ini tugas ayah. Ini tugas orang ayah. Nah, di sini buktinya wasiat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi jangan lupa nanti untuk menasehati anak. Apa kata Sayyiduna Luqman Al-Hakim? Ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama'a, duduklah bersama ulama. Kata ayahnya, duduk sama ulama. Nah,
Wazahimuhum birukbataik, dan bersempit-sempitlah di majelis ulama, padati majelis ulama dengan lututmu. Nah, padati majelis ulama itu dengan lututmu. Fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmati, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah hidupkan bumi dengan curahan hujan. Nah, ini Sayyiduna Luqman. Banyak ya nanti nasihat Luqman itu luar biasa kepada anaknya. Nah, kalau kau masuk ke rumah orang kaya, jaga matamu, jangan lihat sana sini, nanti rumahmu jadi terasa jelek. Nah, kalau masuk rumah orang kaya nengok di sana sini, oh, lemarinya bagus, nah, TV-nya besar, karpetnya cantik, pulang, mak rumah kita jelek, gitu ya. Jadi kalau ke rumah orang kaya, jaga matamu. Kalau kau ke rumah ulama, jaga lisanmu, jangan banyak omong, banyak dengar kalau datang ke tempat ulama. Nah, ini banyak ngomong, salah adab, malah ketahuan bodohnya. Kadang cerita sama ulama, cerita ilmu dia pula gitu. Nah, malam mualim, aku ditanya begini-begini, ku jawablah begini-begini. Salah pula jawabannya. Enggak usah banyak omong, jaga lisanmu kalau ke rumah ulama. Dan kalau kau datang kepada rumah aulia, wali-waliullah, maka jaga hatimu. Kalau itu belum ngomong pun dia udah tahu dalam hati. Kalau waliullah, maka langsung luruskan niat mau apa. Nah, itu tadi. Jadi kalau ke rumah orang kaya, tundukkan pandangan, jangan banyak pandang ini itu. Kalau ke rumah ulama, jaga lisan, jangan terlalu banyak cakap. Nah, kalau mau banyak nanya, nah, mualim hukumnya begini apa? Sampai kita dengar. Kalau begini dia sampaikan kita dengar. Kita banyak dengar. Kalau ke rumah waliullah, nah, tak ke rumah siapalah yang antum husnuzon dia waliullah. Misal ke rumah Ustaz Abdul Halim. Kalau seandainya antum husnuzon beliau waliullah, kalau itu jangankan mulut, hati pun dijaga. Takut udah ketahuan. Nah, alah ini datang mau selfie aja nih. Nah, datang dah mau foto kan, dah foto dah, udah siap pulang dah. Karena ada orang datang cuma itu aja, fotoin ya, nanti anda mau salaman mau, nah, baru posting. Nah, ketahuan nama ulama tuh, nah, datang cuma mau foto-foto aja. Sama wali-wali Allah tuh jaga hati. Nah, itu pesan-pesan yang seperti itu daripada ayah kepada anaknya. Sayyidina Luqman Al-Hakim. Nah, banyak lagi pesan-pesan Sayyidina Luqman kepada anaknya yang berkaitan dengan ilmu ini. Nah, diantaranya ini, jadi dimanapun ada pengajian datang, penuhi, padati. Nah, biar padat lutut bertemu lutut. Ini bentar lagi mau Maulid Arba'in. Mana yang sempat datang. Nah, insyaallah Anda pun lagi berusaha. Nanti insyaallah kalau ada ikut datang dan bawa Ilyas juga ke sana mengamalkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim. Karena Maulid Arba'in itu tempat kumpulnya para ulama tuh, habaibnya. Nah, zuriat Rasulullah, para ulama itu ada di situ. Nah, bawa adiknya yang masih kecil-kecil datang. Nah, kalau seandainya seperti itu, nah, jalankan pesan Luqman Al-Hakim supaya hatinya hidup. Nah, Fadilatut ta'allum, keutamaan belajar. Kalau tadi ilmunya, ini keutamaan ngaji. Nah, kalian yang udah datang ngaji sana sini supaya makin semangat. Amal ayatu fa qauluhu ta'ala, ayat-ayatnya firman Allah Ta'ala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Nah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, kenapa tidak ada sebagian di antara kelompok di antara mereka, nah, yang mempelajari agama. Ini maksudnya ketika orang berjihad, jangan semua pergi jihad, jangan semuanya berperang. Ada sebagian disisakan, ngapain? Belajar ilmu agama. Nah, jangan semuanya keluarnya itu jihad enggak, tapi keluar sebagian untuk ilmu agama. Nanti ketika balik ke kampung dia bisa jelasin hukum-hukum agama. Nah, ini dianjurkan untuk ngaji tadi itu. Nah, jadi kalau di kampung kalian orang pada malas ngaji, kalian jangan. Nah, jadi kalian harus rajin ngaji. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang tahu kalau kalian enggak tahu, tanya ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Wa amal akhbaru fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu,
Ini semua pasti dari rumahnya jalan kemari. Nah, yang naik kereta, yang naik atau yang jalan kaki kalau dekat. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan jalankan kakinya menuju ke surga. Nah, ini fadilah ngaji itu. Orang yang sering jalan ngaji akan mudah jalan menuju surga nanti. Nah, nggak cukup seminggu sekali, cari lagi. Nah, nggak cukup seminggu sekali, cari lagi tempat ngaji sana sini sana sini. Nah, supaya memang betul-betul terpenuhilah. Nah, langkah kita itu dengan langkah menuju surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, li antaghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairan min antusalliya mi'ata rak'atin. Bahwa kau berangkat untuk mempelajari satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Sanggup salat 100 rakaat? Udah ngaji aja, makanya berangkat ngaji. Salat 100 rakaat enggak tarik, 20 rakaat aja minta diskon. Jadi 8. Nah, sini berapa sini? 8. Nah, 8 tuh. 20 udah enggak tarik. Minta 8 semua. Nah, ya udahlah. Apalagi 100 udah pergi ngaji macam begini tadi nih. Kita udah 2 bab ini. Tadi bab pertama fadilatul ilmi, ini udah fadilatul ta'allum. 2 bab, 200 rakaat berarti. Nah, jadi maka banyakin ngaji, maka terhitung pahalanya lebih besar daripada 100 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Maknanya yang tak ngaji berdosa. Yang saat ini sedang belum faham sholat tapi tidak berangkat ngaji berdosa. Yang di detik ini belum ngerti tata cara wudhu, tata cara mandi wajib, tapi masih nonton TV di rumah, main handphone, berdosa. Seharusnya kalau dia belum ngerti wudhu, dia belum ngerti mandi wajib, dia cari ada pengajian di mana malam nih. Dia nggak ngerti tentang sholat, dia cari. Nah, wajib. Waqala Abu Darda, dan berkata Sayyiduna Abu Darda, li'an ata'allama mas'alatan, bahwa aku mempelajari satu masalah. Misal kayak tadi habis maghrib, cuma satu masalah aja yang dibahas, tentang doa iftitah saja. Nah, bahwa aku mempelajari satu masalah, kata Sayyiduna Abu Darda, kayak tadi kami cuma baca doa iftitah aja. Nah, bacaannya, waktunya, hukumnya, nah syarat-syaratnya. Ahabbu ilayya min qiyami lailatin, itu lebih aku sukai daripada sholat satu malam penuh. Nah, sholat malam dari tengah malam sampai subuh nggak sanggup. Nah, kata Sayyiduna Abu Darda, aku lebih suka belajar satu bab, satu masalah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, mengaji, menuntut ilmu, afdalu minan nafilah, itu lebih baik daripada salat sunnah. Lebih baik daripada salat sunnah. Kalau ikut ini pas Ramadan ada orang salat raweh, oh kita ngaji aja. Nah, itu lebih afdal tuh, ngaji tadi itu. Nah, daripada salat raweh. Nah, tapi ya jangan juga terlalu begitu kali. Nanti dianggap orang aliran lain. Orang salat raweh dia ngaji aja. Nah, wa qala Fathul Musili rahimahullah, dan berkata Imam Fathul Musili rahimahullah, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut, bukankah orang sakit itu kalau enggak dikasih makan, kalau enggak dikasih minum dan enggak dikasih obat dia akan mati? Kata murid-muridnya, bala, iya. Kalau orang sakit enggak dikasih makan, enggak kasih minum, enggak kasih obat akan mati. Qala, nah, kata Imam Fathul Musili, kadzalikal qalb, begitulah hati. Nah, idza muni'a anhul hikmah, kalau enggak dikasih hikmah, wal ilma, kalau enggak dikasih ilmu, salah satu ayam 3 hari, perhatikan nih. Kalau 3 hari antum kosong dari ngaji, nah yamut, akan mati deh. Berarti paling tidak 3 hari sekali ngaji. Ini yang udah mulai jarang-jarang kelihatan ngaji, tobat.
Nah, 3 hari sekali paling tidak ngaji. Carilah, seminggu kan ada 7 hari ya. Paling tidaklah 2 kali lah gitu. Nah, 2 kali seminggu itu 2 kali. Tapi 2 kali itu berarti ada yang 4 hari sekali tuh. Nah, kalau 6 hari baru dia 2 kali. Nah, paling tidak 3 kali lah. Pokoknya 3 hari sekali ngaji. Seminggu 3 kali. Nah, seminggu 3 kali kalau ikut ini. Karena kata Al-Imam Fathul Musili, hati kalau 3 hari tidak ada masuk ke dalamnya hikmah atau ilmu, mati dia hati itu. Kalau udah mati udah payah. Keras. Nasihat nggak masuk lagi. Nah, maka 3 hari paling tidak sekali ngaji. Nah, udah buat jadwalnya. Dah masing-masing nih. Nah, cek. Nah, malam ini. Dulu anak ingat waktu lagi memang masih betul-betul kenal ngaji itu, semangatnya ngaji. Tak ada malam yang kosong dari ngaji. Tak ada malam yang kosong dari ngaji. Ini ingat dulu. Nah, sampai kalau mau disuruh nyebut bisa. Malam Senin sama almarhum Mu'alim Alamsah. Nah, ditambah Rejo. Malam Selasa Mu'alim Supriyadi di rumahnya. Malam Rabu sama Mu'alim Alamsah juga. Malam Kamis sama Mu'alim Supriyadi. Malam Jumat ada juga. Sampai malam Minggu. Nah, malam Minggu Itihad. Udah penuh kayaknya. Tiap malam tuh ngaji. Nggak ada liburnya. Nah itu. Jadi maka kalau bisa begitu nih yang masih lajang, yang belum ditanya ibang pulang, nggak ada yang nanya. Nah, ngaji aja nah. Pak Jiri, sebelum kayak mereka nih nah. Kalau ini udah gini udah telepon nih, kecuali ya istrinya bisa ikut ngaji. Nah, Bang jam berapa pulang? Kenapa? Takut aku di rumah sendirian. Nggak payah. Nah, habis maghrib aja lah bang, habis sisa nggak usah, nggak payah. Nah, makanya cari istri itu yang memang, cari istri yang memang juga orang ngaji, jadi ngerti. Nah, kita ngaji nggak ada masalah, pergi malam-malam juga nggak ada masalah. Nah, mumpung belum ada yang nanyain, nah, maka penuhkan hari dengan ngaji, ya. Besok malam apa? Malam Kamis. Nah, ngaji. Libur. Nah, cari ngaji lagi. Nah, minimal 1 kali, entah yang habis maghrib, entah yang habis isya. Ngaji habis malam Kamis. Kalau daerah sini ada semua tuh, tiap malam ada. Nah, cek pengajian sumut. Pengajian sumut. Nah, malam Kamis di mana ada? Nah, Percut ada. Nah, Percut. Jangan tak ngaji. Mumpung masih lajang. Imam Nawawi tak kawin gara-gara ngaji. Orang sekarang habis kawin tak ngaji-ngaji. Nah, jadi tak sempat kawin gara-gara sibuk mengaji, itu Imam Nawawi. Naam. Walaqad sadaqa. Nah, fa inna ghidha al-qalbi al-ilmu. Karena sesungguhnya nutrisi hati itu adalah ilmu dan hikmah. Wa bihi mahayatuhu, maka dengan keduanya ini, dengan ilmu dan hikmah. Biasanya ilmu itu fikih kan gitu ya. Nahwu, sharaf, kalau hikmah ini biasanya tasawuf yang seperti inilah. Nah, dan dengan keduanya lah hati itu akan hidup. Kama anna ghidha al-jasadi ta'amu. Sebagaimana bahwasannya makanan jasad itu adalah ya makanan, nutrisi jasad itu adalah makanan. Wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun. Yang enggak punya ilmu hatinya sakit. Wa mautuhu lazimun. Ya bentar lagi mati hatinya itu. Kalau udah enggak punya ilmu. Kalau asing dibiarin saja, enggak dikasih, enggak dibawa-bawa ngaji, mati hatinya. Makanya biasanya orang kalau udah enggak ngaji seminggu, 2 minggu, sebulan udah payah lagi mau balik ngaji itu. Yang dibisik setan, segan lah, nanti tengok orang begini, jangan. Sebelum dia mati, bawa kasih nutrisinya, yakni ilmu. Nah, walakinnahu la yash'ur, itu tadi. Tapi dia enggak ngerasa kalau hatinya sudah mati. Udah terlalu lama enggak ngaji, hatinya mati. Nerima nasihat udah payah. Id hubbud dunya wa syughluhu biha abtalu ihsasahu. Karena cinta dunia dan sibuk terhadap dunia. Nah, termasuk sibuk terhadap dunia itu apa? Sibuk ngurusin istri, sibuk ngurusin anak. Nah, makanya supaya apa, dibawa anak dan istri yang ngaji. Jadi hidup sama-sama hatinya satu rumah itu. Nah, kenapa? Karena cinta terhadap dunia dan sibuk terhadap dunia membuat
hatinya mati untuk membuat dia tak merasakan hatinya itu sudah mati. Itu yang membuat rasanya itu hilang. Jadi dia nggak ngerasa kalau hatinya sudah mati. Fa na'udzubillah min yaumin kushifal ghita fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Nah, maka kita berlindung nanti di akhirat karena sesungguhnya manusia itu tidur, kalau sudah mati baru dia terjaga. Kita di dunia ini tidur ini nggak sadar. Udah mati baru terjaga. Oh iya ya. Begini mati, ada azab kubur, ada segala macam. Nah, an-nasu niyamun. Manusia itu tertidur. Fa idza matu, kalau mereka sudah meninggal baru mereka terbangun. Dikubur tapi sudah terlambat. Itu kayak orang baru bangun dari mimpi. Wah, ini rupanya yang nyatanya di sini. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi, hendaklah kalian memiliki ilmu qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat. Ngangkatnya dengan apa? Wa raf'uhu, dan mengangkat ilmu itu. Nah, mautu ruwatihi, dengan wafatnya para pengajar ilmu. Mumpung masih ada guru-guru kita, datangi. Nyesak betul. Anak ketika almarhum Ustaz Hafiz Yazid itu meninggal dunia, langsung yang terbayang tuh sama siapa lagi ngaji nih, itu loh. Nyesel kali kok nggak dari dulu lah, kok nggak anak habiskan dulu ilmu beliau tuh. Anak jumpa beliau di saat beliau udah mulai sakit, baru mulai mulazamah, rajin ngaji sama beliau. Waktu beliau sehat itu belum begitu rajin ngaji. Baru beberapa, setahun atau ya kurang lebih lah setahun ngaji sama beliau, beliau wafat. Di situ sesak betul rasanya dada. Nah, sama sesaknya ketika mendengar almarhum Mu'allim Alam Syah wafat. Itu ya Allah. Malah macam kebingungan habis itu. Mau ngaji di mana lagi nih setelahnya? Nah, untung jumpa lagi Ustaz Hafiz Yazid, jumpa Mu'allim Supriyadi. Nah, setelahnya makanya mumpung masih ada guru, datang sebelum ilmu itu diangkat. Kalau ilmu diangkat dengan wafatnya para guru, maka kita bingung. Wa inna ahadan lam yulad aliman, karena orang itu nggak ada yang terlahir dalam keadaan berilmu. Nah, wa innamal ilmu bitta'allum, kalau mau berilmu ya belajar, yang ngaji. Nah, maka insyaallah pertemuan malam ini jadi ngecas semangat ngajinya lagi. Nah, ngecas semangat ngajinya lagi. Jangan malas ngaji. Besok malam yang nggak ada kerjaan, cari di mana ada majelis, tanya kawan-kawan. Ada yang tahu ngaji malam ini di mana? Nah, sama siapa? Berangkat. Malam Jumat. Nah, malam Jumat nggak ada kegiatan ngaji. Nah, pokoknya tadi itulah minimal 3 hari sekali. Jangan sampai kosong. Kalau udah kosong udah payah nanti. Akan datang fadilatut ta'lim, keutamaan mengajar ilmu. Ini akan datang. Mengajarkan ilmu. Ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau ditanya. Nah, ya. Kalau sekedar membaca, bagi orang yang sudah memang punya dasar ya mungkin bisa. Tapi yang masih kosong sama sekali jangan baca-baca sendiri. Pertama dia nggak tahu buku mana yang layak dibaca. Nah, kedua kalaupun baca dia nggak tahu bagaimana menyikapi bacaannya. Tapi kalau yang sudah punya ilmu, yang misal nih udah ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, hukum-hukum fikih udah ngerti, tauhid faham, tasawuf, nah itu silakanlah kalau mau baca-baca sendiri. Tapi itu pun pasti masih akan lebih rendah daripada yang ngaji di hadapan guru. Ngaji itu harus pakai guru. Ta'allum itu ya pakai guru. Nah, harus ada muallimnya. Kalau baca itu ya sekedar qiraah, bukan belajar. Nah, itu tadi. Tapi itu pun bisalah sedikit untuk menambah hikmah, ngasih nutrisi hati tadi itu bisa dengan yang seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Dari channel YouTube bisa, kalau itu bisa. Tapi barokahnya kurang. Nah, kalau tadi sekedar baca itu memang yang paling rendah. Kalau dari channel YouTube, nah itu memang udah dari mulut guru. Tapi kalau bisa dengernya utuh
dari awal sampai akhir, jangan potongan-potongan. Tapi barokahnya kurang. Nah, barokahnya kurang. Nah, kenapa? Karena kata Sayyiduna Luqman Al-Hakim tadi, jalisil ulama, duduk bersama ulama, bukan nonton ulama, bukan. Duduk bersama ulama. Nah, tapi ya itu faidahnya ada, tapi berkahnya pasti jauh banyak berkurang. Mungkin kita paham, tapi kita payah ngamalin. Mungkin kita paham, tapi kita payah ngajarkannya. Tapi kalau kita duduk di depan ulama, kita akan lebih mudah ngajarkan. Dan memang itu terasa. Kalau ngaji langsung, ya YouTube tuh ya Buya Yahya udah lebih luar biasa lagi. Ulama-ulama luar biasa tuh banyak di YouTube. Tapi banding duduk di depan Mu'alim Supriyadi, pasti lebih berkesan sama Mu'alim Supriyadi itu kalau ngaji seperti itu. Walaupun bahasanya itu ulama lebih tinggi, tapi kita nggak duduk di majelisnya. Kalau ini kita duduk di majelisnya, langsung dapat pandangan beliau. Dan pandangan beliau itu yang menguatkan kita. Pandangan guru-guru itu yang menguatkan kita. Insyaallah kita padakan sampai sini. Nah, seterusnya ngaji jangan berhenti. Nah, 3 hari sekali itu sudah minimal betul. Nah, itu minimal betul. Nah, jangan seminggu sekali atau sebulan sekali. Kadang ngomongnya aja panjang. Aku udah ngaji sama Ustaz tuh setahun tapi sebulan 2 kali. Ngomongnya setahun, ya sebulan 2 kali, sekali ngaji 1 jam. Berarti sebulan cuma berapa jam? 2 jam. Kalau sebulan 2 jam, berarti setahun 24 jam. Berarti aku udah setahun padahal baru sehari itu. Ntar itu ngomongnya panjang itu. Oh jangan macam-macam, aku udah setahun ngaji sama Ustaz. Setahun padahal cuma sehari, 24 jam. Kan cuma sehari ya, 24 jam. Lah sehari dapat apa ngaji sehari? Pesantren kilat aja 3 hari. Ngaji sehari. Ngomongnya begitu. Apalagi yang ngajinya sebulan sekali itu. Udah setahun, cuma 12 jam, cuma setengah hari. Tadi. Ini yang mudah-mudah kalau mau agak lebih cepat mondok. Nah, karena di pondok tuh sehari 6 sampai 7 kali kalau di pondok Ustaz. Sehari sampai 6 sampai 7 kali ngajinya. Sekali duduk sejam. Maka di pondok itu sehari di pondok itu seminggu biasanya kalau di luar. Nah, itu kalau ngajinya tiap hari ya. Kalau ngaji tiap hari, sehari di pondok, seminggu di luar. Nah, tadi. Jadi 7 kali lipat. Jadi kalau seandainya yang ngajinya seminggu sekali, sehari di pondok, 2 bulan di luar. Kalau yang ngajinya seminggu sekali. Jadi makanya orang yang memang mau fokus biasanya mondok. Harus itu terus digembleng terus. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.